Halo semua, pernah kepikiran nggak, kenapa sih sinyal HP kita itu kayak roller coaster? Kadang kenceng banget, kadang hilang sama sekali. Nah, kita akan bedah sains di baliknya dari kacamata para insinyur yang ngerancang semua ini. Pasti pernah ngalamin kan? Lagi asik-asiknya streaming, tiba-tiba panggilan putus. Ini tuh bukan kebutuhan loh. Ada fisika yang keren banget di baliknya. Dan hari ini kita bakal bongkar abis-abisan apa aja penyebabnya. Oke, kita mulai dari dasar ya. Biar ngerti dunia nyata yang super ribet, kita harus mulai dari kondisi yang paling ideal dulu. Coba bayangin sinyal radio itu kayak pelari di lintasan lari yang lurus, kosong melompong. Nggak ada halangan, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, kondisi sempurna ini namanya model propagasi ruang bebas. Ini tuh dunia impian buat sinyal. Satu-satunya yang bikin sinyal lemah ya cuma jarak. Perhitungannya pun jadi bersih dan simpel. Sinyal dari tower langsung nyampe ke HP kita, lurus tanpa belok-belok. Kelihatannya sempurna ya? Tapi sayangnya, dunia nyata kita jauh lebih rumit dari ini. Jadi di satu sisi kita punya kanal ideal, lurus, bersih, mulus, pokoknya cuma ada di dalam lab deh. Nah, di sisi lain, ini dia kenyataannya, kanal nyata, ibaratnya hutan beton, di mana sinyal kita harus berjuang keras ngelewatin macam-macam rintangan buat sampai ke HP kita. Dan disinilah pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Sinyal yang keluar dari tower itu harus siap-siap ngadepin 3 musuh utama dari dunia fisika. Yang pertama, refleksi. Jadi sinyal itu nabrak benda-benda gede, kayak gedung pencakar langit terus mantul. Ini tuh kayak kita teriak di gua, suaranya kan mantul-mantul jadi gema. Nah, sinyal juga gitu. Jadi ada banyak gema sinyal yang sampainya telat ke HP kita. Berikutnya, difraksi. Ini nih yang keren, kayak punya kekuatan super. Sinyal itu bisa membelok atau melengkung pas ngelewatin ujung-ujung penghalang besar, kayak bukit atau sudut gedung. Makanya kadang-kadang kita masih dapat sinyal walaupun towernya nggak kelihatan sama sekali. Ajaib kan? Dan yang terakhir, hamburan atau scattering. Ini terjadi pas sinyal nabrak benda-benda kecil atau permukaan yang nggak rata. Contohnya daun-daun di pohon atau papan reklame. Sinyalnya langsung pecah dan nyebar kemana-mana. Persis kayak bola biliar yang disodok kencang di awal permainan. Buyar ke segala arah. Nah, ini dia intinya. Semua pantulan, belokan, dan hamburan tadi itu akhirnya menciptakan banyak banget versi dari sinyal yang sama, yang sampai ke HP kita di waktu yang beda-beda. Fenomena ini namanya multipath. Dan hasilnya apa? Fading. Kadang, gelombang-gelombang ini nyampainya barengan, dan saling nguatin, sinyal kita jadi bagus. Tapi, sering juga mereka malah saling tabrakan dan ngebatalin satu sama lain. Nah, pas itulah panggilan kita putus. Terus gimana dong para insinyur ngatasin kekacauan ini? Nggak mungkin kan mereka main tebak-tebakan? Jawabannya, mereka bikin peta. Bukan sebarang peta, tapi peta prediktif yang disebut model propagasi. Gunanya buat ngeramal perilaku sinyal di dunia nyata. Hal utama yang mau mereka prediksi itu namanya path loss, atau gampangnya, seberapa banyak kekuatan sinyal yang hilang di tengah jalan. Kalau bisa nebak ini secara akurat, wah, itu kunci banget buat ngerancang jaringan yang bisa diandelin. Dan yang bikin ini luar biasa, model-model ini tuh bukan sekadar teori di atas kertas loh. Mereka ini hasil kerja keras para insinyur di lapangan. Mereka ngukur ribuan kali di tengah kota, di pedesaan, di segala macam medan. Terus, semua data nyata itu diolah jadi rumus yang bisa dipakai buat melihat masa depan sebuah sinyal. Ya, tentu aja perilaku sinyal di tengah kota yang padat banget sama di pedesaan yang lapang itu beda jauh. Makanya, satu peta aja nggak cukup. Para insinyur butuh model yang beda-beda untuk tiap medan yang beda. Yuk, kita lihat beberapa contohnya. Anggap aja ini kayak kotak peralatannya seorang ahli. Buat memetakan kota yang luas, mereka pakai model Okumura-Hata. Tapi kalau butuh presisi tinggi buat ngukur sinyal di antara gedung-gedung rapat, mereka ganti alat, pakai model COST231 yang bahkan ngitung lebar jalanan. Terus ada juga model Lee. Ini kayak pisau lipat Swiss-nya para insinyur. Serbaguna dan bisa diatur buat macam-macam kondisi. Intinya, setiap medan butuh petanya sendiri. Eits, tapi tunggu dulu. Masih ada satu lapisan kerumitan lagi. Bahkan dengan model yang paling canggih sekalipun, masih ada faktor X yang nggak bisa diprediksi, yang disebabkan oleh rintangan-rintangan raksasa. Namanya log normal shadowing. Coba bayangin deh, kamu lagi jalan kaki sambil teleponan, terus kamu lewat di belakang gedung yang super gede. Tiba-tiba, sinyal kamu anjlok. Nah, kamu baru aja masuk ke dalam bayangan radio. Efek inilah yang ngejelasin kenapa sinyal bisa tiba-tiba drop parah, padahal kita cuma geser beberapa meter aja. Grafik ini ngegambarin realitanya dengan jelas banget. Lihat garis lurus itu prediksinya model, dunia yang rapi dan teratur. Tapi,
Lihat semua titik yang nyebar itu? Nah, itulah dunia nyata. Tiap titik yang jauh dari garis itu adalah momen pas sinyal kamu tiba-tiba hilang di belakang gedung. Itulah shadowing yang tervisualisasi dalam data. Jadi, seberapa besar sih efek bayangan ini? Di kota besar, goyangan atau variasinya itu bisa sampai 7 desibel. Angka 7 desibel ini mungkin kedengarannya kecil, tapi di dunia nirkabel, itu adalah perbedaan besar antara streaming video 4K yang lancar jaya sama panggilan yang putus nyambung. Oke, sekarang kita sambungin semuanya. Kenapa sih para insinyur ini repot-repot banget ngurusin fisika dan model-model rumit ini? Apa gunanya? Karena peta-peta inilah fondasi dari dunia nirkabel kita. Dengan model ini, para insinyur jadi tahu di mana titik paling pas buat naruh tower. Mereka bisa ngatur dayanya biar nggak terlalu kuat, jadi nggak ganggu tower sebelah. Dan yang paling penting, mereka bisa mastiin panggilan kamu nggak putus pas lagi di jalan tol, karena perpindahan dari satu tower ke tower lain berjalan mulus. Jadi, pada akhirnya, ini dia kesimpulan utamanya. Setiap kali kamu pakai ponsel, kamu itu sebenarnya lagi nonton babak akhir dari sebuah pertempuran melawan hukum fisika. Pertempuran yang tak terlihat, yang dimenangkan berkat peta-peta jenius yang digambar oleh para insinyur. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan. Seiring kita bergerak ke era 6G, di mana kota makin padat dan mobil bisa nyetir sendiri, medan pertempuran sinyal ini bakal jadi jauh lebih rumit. Kira-kira gimana ya para insinyur bakal ngegambar peta untuk dunia yang super terhubung itu? Nah, itu sesuatu yang menarik buat kita pikirkan bersama.